Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Kita akan bahas satu variabel dulu ya. Silahkan persiapkan bukunya, pulpennya, pensilnya, catatannya yang sudah dirangkum kemarin. Silahkan catat dari presentasi ini atau dari penjelasan yang akan saya berikan. Kalau menurut kalian itu penting, silahkan dicatat. Kalau misalnya mau di-save aja videonya, ya bebas. Itu menurut dari kemampuan kalian masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, dikasih soal, misal ada permasalahan seperti ini. Si Doni itu pengen beli jus apel dan apa? Sepotong kue keju. Tapi dia cuma punya uang 7.000. Kan di toko itu tidak mencantumkan harga, jadi si Doni itu memperhatikan atau mengamati pembeli yang membayar 18.000 buat 2 potong kue keju dan 3 gelas jus apel. Nah, ada lagi pembeli lain, dia bayar 16.000 untuk 4 potong kue keju dan 1 gelas jus apel. Nah, dari permasalahan yang tadi, Doni itu kira-kira kebeli nggak sih kue keju dan jus apel di toko itu dengan uang 7.000 itu? Atau pulang tanpa memperoleh apa-apa? Nah, saran dari kalian gimana nih? Nah, ini contoh ya, contoh pengaplikasian variabel persamaan dan pertidaksamaan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Persamaan dulu. Persamaan linear. Ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Nih contohnya, 2x tambah 1 sama dengan 7. Kita belum tahu nih, si x-nya ini berapa. Itu. Ini masih kalimat terbuka. Kalau kalimat tertutup, misal 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tidak ada jawaban lain. 2 tambah 2 memang 4. Ini namanya kalimat tertutup. Sudah pasti jawabannya 4. Nah, kalau kalimat terbuka seperti ini, kita belum tahu nih x-nya berapa. Variabel dari si x-nya ini nilainya berapa. Atau 2m kurangi 3 kurang dari sama dengan 15. Atau nomor 4, 2t sama dengan 14. T-nya ini kita belum tahu berapa. Gitu. Nah, ini semua masih satu variabel. Ini masih nomor 1 X aja variabelnya, nomor 2 juga X aja, nomor 3 M aja, jadi ini masih satu variabel. Oke. Selanjutnya, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Tanda sama dengan, nih, tandanya seperti ini. Persamaan linear, namanya juga sama, persamaan. Nah, contohnya 2x tambah 1 sama dengan 7. 2m dikurangi 3 sama dengan 15. Ada variabel dan dengan tanda sama dengan. Itu disebut persamaan. Terus variabelnya itu cuma ada satu. Berarti persamaan linear satu variabel. Oke. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A adalah koefisien. Si A ini koefisien namanya. Dan B adalah konstanta. B ini konstanta. Si X ini adalah variabel. X ini adalah variabel. Oke, B ini konstanta. Diingat ya, kalau saya sebut konstanta, kalian sudah tahu konstanta itu yang mana.
Konstanta itu yang sendirian, tidak ada variabelnya. Jadi dia hanya bernilai konstanta. Gitu. Misal kayak 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau saya tanya koefisien x-nya berapa? Jadi temannya si x ini berapa? Nah, ini disebut koefisien. Koefisiennya adalah 2. Variabelnya apa? Variabelnya x. Konstantanya berapa? Nah, ini konstanta. Oke. Ingat, yang ini konstanta, yang x itu variabel, a itu koefisien. Langkah-langkahnya itu, kalau kita mau mencari variabel, kelompokkan variabel di ruas kiri, di sebelah kiri tanda sama dengan, dan kelompokkan konstanta di ruas kanan, sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, ini bisa dibaca aja, kita langsung ke contohnya. Nomor 1, misal. Nah, ini tadi konstantanya berapa konstantanya? Konstantanya 7. Variabelnya apa? X. Dan satu lagi apa? Konstanta koefisien itu 7. Variabelnya itu X. 4 itu konstanta. Nah, gitu. Sekarang kita mau cari nih. X-nya itu berapa? X-nya itu berapa sih? Gitu. Caranya adalah, nih, kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi, si 2x ini kan di kanan. Dia positif. Nah, pindah ruas ke kiri. Jadi, negatif. Jadi, min 2x. Nah, si 4 ini pindah ruas ke kanan. Tadinya negatif, jadi positif. Si 16 tetap. Oke. Nah, untuk variabel, kalau variabelnya sama-sama x, itu bisa langsung dikurangi. 7x dikurangi 2x sama dengan 5x. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi, x sama dengan 5x itu artinya perkalian. 5 kali x. Pindah ruas itu jadi pembagian. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi, x-nya itu sama dengan 4. Yang B gimana nih? Yang B caranya gimana? Dikali dulu ke dalam. 5 kali 2Q. Oke, kalau perkalian boleh ya. Yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya itu boleh dikali langsung. 5 kali 2Q sama dengan 10Q. 5 dikali min 1 sama dengan min Q ya. 5. Oke. Terus yang kanannya gimana? Yang kanannya 2 sama 2 kali Q sama dengan 2Q. 2 kali plus 3 berarti ditambah 6. Oke, udah kelihatan nih variabelnya Q kan. Nah, kita pindah ruas. 10Q tetap di kiri. Nah, si 2Q itu pindah. Tadinya positif jadi negatif. 2Q sama dengan 6-nya itu tetap di kanan. Nah, si 5-nya pindah. Karena dia negatif, pindah ruas jadi positif. Oke. 10 dikurangi 2, 8. Q sama dengan 11. Berarti Q sama dengan 11/8. Kalau sudah tidak bisa dibagi, ya sudah. Ini adalah hasil dari variabel Q. Bisa ya? Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Adalah kalimat terbuka, kalau tadi kan persamaan ya. Karena sekarang pertidaksamaan.
Ini juga sama, kalimat terbuka yang memuat tanda. Nah, tandanya ingat, ini berarti kecil. Kurang dari, ini besar, lebih dari. Nah, ini lebih dari sama dengan. Yang ini kurang dari sama dengan, yang ini tidak sama dengan. Itu adalah tanda-tanda pertidaksamaan linear. Ini contohnya. Ini contoh masih satu variabel ya, tuh tandanya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini pertidaksamaan linear. Oke, kita lanjut ke menyelesaikan pertidaksamaan linear. Langsung ke contohnya aja. Contohnya itu X ditambah 3 lebih besar sama dengan 7. Oke, sama aja ini. Pindah ruas juga. Si X itu pindah ruas. Karena dia positif, pindah ruas jadi plus 3. Atau kedua ruas dikurangi. Bisa juga. Jadi X tambah 3 lebih besar dari sama dengan 7. Berarti X lebih besar sama dengan 7 dikurangi 3. X lebih besar sama dengan 7 kurang 3 berapa? 4. Gitu. Jadi X lebih besar sama dengan 4 itu penyelesaian dari si soal ini. Oke. Atau soal yang lain. Sama aja. Tadi kayak persamaan. Kalau ada di dalam kurung, jangan lupa kita kaliin dulu ke dalam. Set. Kaliin dulu ke dalam. Berarti 3 kali X 3X. 3 kali 1 tambah 3 kali 1 sama dengan 3 lebih besar sama dengan 18 ya. Nah, ini kan tadi apa ini? Konstanta, ini juga konstanta. Jadi kita pindah ruas aja. 18 dikurangi 3. Berarti 3X lebih besar sama dengan 18 kurangi 3, 15. Terus, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti X lebih besar sama dengan 15 bagi 3, 5. Ini. Bisa ya? Selanjutnya. Nah, ada soal lagi. Ini agak berbeda nih. Sama aja caranya. Dia kita satuin yang punya variabel. Ini kan ada variabelnya. Ini juga ada variabelnya. Kita satuin. Berarti X pindah ruas. Jadi 3X. Ini pindah ke sini. Yang 10 pindah ke kanan. Lebih besar dari ini tadinya negatif, jadi positif 10. Oke. Jadi, X dikurangi 3X. Ini artinya ada 1 ya. 1 kali X kan X. 1 kurangi 3 berapa? Min 2X. Lebih besar dari 10. Oke. Terus pindah ruas kan. Nah, pindah ruas itu lihat di sini kan ada negatifnya nih. Dia harus pindah ruas itu ke sini 10 per min 2. Karena dia negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Kalau dia pindah ruasnya negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Oke, jadi X lebih kecil dari 10 bagi min 2 berapa? Min 5. Nah, ada di catatan kalian, ada 3 sifatnya. Kalau misalnya perkalian itu atau pembagian itu pindah ruasnya positif, ini nggak dibalik. Tapi kalau negatif, ini tandanya dibalik. Tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif.
makanya tandanya dibalik. Kalau misalnya dia ada tanda sama dengannya di sini, ini sama, ini ada tanda sama dengannya juga. Tapi karena ini nggak ada, ya udah, tuh. Lebih besar dibalik jadi lebih kecil. Paham ya? Oke, sekarang grafik penyelesaian pertidaksamaan. Nah, bentuknya ini seperti ini, interval. Misal, A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Jadi si X-nya ini berapa? Kita lihat. Kan dia lebih kecil. Si X ini, si A ini lebih kecil dari si X. Terus dia ada tanda sama dengannya. Kalau tanda sama dengan, di sininya bulatannya hitam. Ini juga bulatannya hitam. Kan? Gini, kalau A lebih kecil sama dengan X, sama kan artinya X itu lebih besar sama dengan A. Nah, kalau si X lebih besar sama dengan A, berarti dia ada di kanannya si A. Oke. Si B ini X lebih kecil dari B. Kalau lebih kecil berarti ada di kirinya si B. Jadi ini adalah interval dari si X-nya itu. Terus karena ada tanda sama dengannya, di sininya lingkarannya hitam. Oke. Beda kalau nggak ada tanda sama dengannya. Nah, di sini dibiarin kosong. Nggak dibulatin hitam. Nah, yang ini juga sama. Yang satu ada sama dengannya berarti di sini bulatannya hitam. Ya. Nah, kalau yang ini tidak ada sama dengannya berarti bulatannya kosong. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau yang ini gimana? X lebih besar sama dengan A. Lebih besar itu kan ke kanan dan dia ada sama dengannya. Bulatannya itu hitam, terus lebih besar dan nggak ada ujungnya. Sampai tak terhingga terus ke kanan ke sana. Ini juga sama, lebih kecil, tapi dia nggak ada sama dengannya, makanya dia bolong. Nah, terus sampai mana? Sampai tak terhingga, karena nggak ada batasannya. Kalau ini kan ada batasannya, sampai A, dari A sampai B. Ada batasannya, cuma sampai sini doang. Kalau ini kan nggak ada. Gitu. Paham ya? Next. Contohnya lagi. Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaian dari 3x min 1 lebih besar x tambah 5. Oke. Sama aja caranya kita menentukan x-nya. Menentukan x-nya ini pindah ruas sama aja ya. Jadi 3x ini si x-nya itu pindah ruas jadi min. Jadi min x lebih besar dari 5, si satunya ini pindah ruas jadi plus 1. Nah, 3 dikurangi 1 berapa? 2x lebih besar dari 6. X sama dengan lebih besar dari 6 per 2. Berarti X lebih besar dari 3. Ini tidak dibalik karena dia positif. Ingat, kalau dibalik itu dibagi, pindah ruasnya itu negatif. Perkalian atau pembagiannya itu pindah ruasnya negatif. Kalau positif nggak dibalik ya. Nah, X lebih besar dari 3 itu berapa sih? X lebih besar dari 3 itu berapa? 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, itu kan lebih besar dari 3. 3 masuk nggak? Nggak, kecuali X lebih besar sama dengan 3. Itu artinya 3 masuk, 4 juga masuk lebih besar sama dengan 3, 5 masuk, 6, dan seterusnya. Kalau ini 3-nya nggak masuk karena dia nggak pakai sama dengan. Paham ya?
bedanya ada sama dengan dan nggak ada. Grafik penyelesaiannya gimana? Nah, tadi kan ini 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, karena dia tidak ada sama dengannya, gimana? Tadi berarti titiknya bolong, tidak hitam. Terus dia ke kanan karena si X lebih besar dan seterusnya sampai tak terhingga. Gitu. Nah, sampai situ dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 2 soal. Yang satu itu tentang persamaan, yang satu tentang persamaan. Sama caranya. Ini dikurangi dulu, 2 dikurangi 1 berapa? Nanti 2 dikurangi 1 kan berapa? Min 1. Nah, udah gitu baru dikali-kaliin dulu, dikali-kaliin ke dalam. Nah, kayak tadi sama, kayak contoh yang di depan. Oke, ini juga sama, 5 kurangi 2 berapa? 3. Terus dikali-kaliin lagi. Nah, gitu. Udah deh, nanti tinggal pindah ruas. Yang X sama yang X-nya, yang konstanta sama yang konstanta. Ketemu X-nya. Kalau ini juga sama, disatuin X sama X-nya, yang konstanta sama konstantanya. Nah, terus tentukan. Oke, dan tentukan grafiknya. Bisa ya? Oke, sampai situ dulu. Soalnya berarti ada 2. Nanti saya akan berikan link di Classroom untuk mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja chat di WA Group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.